Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut kepada Anies. Dia tidak mau mencampuri urusan tersebut. Gak apa-apa, kalau ada masalah ya kita kasih tahu. Kalau ada rakyat mengadu, kita coba akan rakyat yang dirugikan misalnya. Ini kan ada 1-2 orang yang dia mengklaim bahwa saya dirugikan. Masa kita campuri, kata Surya. Nyerah. Surya Paloh pusing gak mau ikut campur urusan Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sampai saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya di depan publik. Entah dia hilang, dihilangkan atau menghilangkan diri. Hilang sih tidak mungkin ya, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu. Kalau hilang, tidak bisa jadi presiden. Dihilangkan bisa jadi. Dihilangkan untuk sementara karena buzzer dan pendukung sedang pusing 7 keliling. Menghilangkan diri, ini yang paling mungkin terjadi. Kabar terakhir dia masih di Australia beberapa hari lalu. Apakah dia sudah pulang? Saya masih belum tahu persis. Bisa jadi masih di sana, tidak berani pulang atau sudah pulang tapi ngumpat. Mirip Rizik yang sama-sama penakut, berani berbuat demi ambisi politik, tapi tidak berani bertanggung jawab di depan publik. Maunya tampil cuma di saat seremonial atau peresmian proyek baru. Surya Paloh buka suara soal janji politik Anies pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kembali diungkit usai insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut kepada Anies. Dia tidak mau mencampuri urusan tersebut. Gak apa-apa, kalau ada masalah ya kita kasih tahu. Kalau ada rakyat mengadu, kita coba akan rakyat yang dirugikan misalnya. Ini kan ada 1-2 orang yang dia mengklaim bahwa saya dirugikan. Masa kita campuri, kata Surya. Dia mengaku terlalu banyak persoalan yang akan dihadapi jika ikut mencampuri kontrak politik tersebut. Pasalnya bisa terlalu panjang dan berlarut jika persoalan tersebut dibicarakan. Siapa yang bikin kontrak, siapa yang teken, banyak benar urusannya, katanya. Nasdem nyerah nih jadi pemper Anies. Anies enak-enakan menghilangkan diri, Nasdem yang dikejar sampai pusing. Ibarat Anies utang lalu nunggak, melarikan diri dan kerabat yang jadi korban karena terus dikejar. Enak gak jadi tim hore Anies sekaligus bersihkan kekacauan yang dibuat Anies? Anies santai saja seolah tidak terjadi apa-apa. Nasdem pontang-panting membela sana-sini. Anies ketawa dan Nasdem pusing hampir nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali masih belum kapok juga. Anies tidak rugi apapun yang mendukung yang kerja keras sampai tidak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dipakailah cara yang paling gampang sekaligus pengecut. Cuci tangan dan angkat tangan. Jawaban muter-muter tidak ada kejelasan. Pingpong sana-sini. Tanya si A, tanya ke si B. Si C yang berhak jawab, si D yang paling tahu dan sebagainya. Ucapan Surya Paloh ini juga bisa mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan Anies sudah cukup fatal. Tanda ini semakin mencurigakan karena Anies sampai saat ini masih bungkam padahal kasusnya sudah seminggu. Anies tidak akan bungkam selama ini kalau bukan karena kesalahan fatal. Anies biasanya gampang berkelit, pintar ngeles dan mudah membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini dia masih diam. Kenapa? Karena terpojok. Ini sudah cukup menjelaskan sebesar apa kesalahan Anies. Dasar kelompok pengecut. Berani licik, tapi liciknya disembunyikan saat terjadi masalah besar. Anies memang pasti akan muncul, tapi saat ini mungkin sedang menyusun kalimat buat ngeles. Kelompoknya pasti sedang briefing mengenai cara menyikapi ini agar terdampak seminimal mungkin. Sekarang yang terjadi adalah perseteruan dua kubu. Kubu pendukung Anies membela dan menuduh Jokowi soal KTP. Kubu pendukung Jokowi menuduh soal IMB. Ini lingkaran yang tidak akan pernah selesai. Tapi saya melihatnya dari sisi lain, antara Jokowi atau Ahok dan Anies. Kita asumsikan dulu kalau dua pihak salah, tapi yang paling dirugikan saat ini adalah tentu saja Anies. Anies masih mau ikutan Pilpres 2024. Nama baik adalah wajib, pencitraan adalah prioritas. Kasus IMB ini adalah petir di siang bolong. Kalau Jokowi mah tidak ada beban lagi, kira-kira begitulah perbandingannya. Anies makanya sedang ngumpat, semakin lama ngumpat semakin penuh kecurigaan. Semakin dia diam, semakin yakin kalau dia merasa bersalah. Sampai-sampai Nasdem pun tidak berani ikut campur, takut kecipratan sialnya. Iyalah, dari awal usung Anies saja sudah ketahuan bakal kena getahnya kok.
Anies kok didukung? Syukur-syukur imbang atau balik modal. Kalau kalah, nangis deh di pojokan. Bagaimana menurut Anda? Bahwa Anies Baswedan lebih diinginkan berpasangan dengan Ketum Demokrat AHY ketimbang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahwa berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Anies AHY lebih menjanjikan dibanding dengan Khofifah. Capres dan Cawapres harus bisa mendapatkan suara dari seluruh Indonesia, bukan hanya wilayah tertentu. Anies bingung pilih AHY atau Khofifah, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Koalisi perubahan sebenarnya belum deklarasi resmi. Hanya saja koalisi ini sering dianggap sudah terwujud dan beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Kendala yang dihadapi adalah penentuan siapa cawapres pendamping Anies Baswedan. Bahayanya masalah penentuan cawapres ini bisa menyebabkan keretakan koalisi yang memang belum terbentuk. Perbedaan pendapat kembali terjadi antara Partai Demokrat dan Nasdem. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lebih menjanjikan dampingi Anies. Sedangkan Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa lebih pas mendampingi. Anies tentu saja kebingungan harus memilih siapa. Perbedaan pendapat ini menandakan jika keinginan Demokrat AHY cawapres ke Nasdem masih belum berhasil diterima. Perbedaan pendapat dua partai ini cukup berbahaya terhadap kelangsungan koalisi perubahan. AHY dan Khofifah mempunyai kelebihan dan kekurangan yang membuat Anies bingung dalam memilih. Berdasarkan survei, AHY memang lebih menjanjikan dampingi Anies Baswedan daripada Khofifah. Sejak awal AHY sudah terkonfirmasi ingin maju Pilpres, sementara Khofifah sebaliknya masih terlihat kelas gubernur yang ingin maju kembali di Jatim. Jadi wajar publik melihat AHY lebih mungkin maju. Kemudian AHY sudah lama melakukan sosialisasi politik untuk menderek popularitas dan elektabilitasnya. Sedangkan Khofifah belum melakukan pergerakan apapun, masih fokus jadi gubernur Jatim. AHY juga ketum partai, sehingga tim suksesnya adalah semua kader Demokrat yang bergerak masif sejak lama. Sedangkan Khofifah sama sekali belum punya tim sukses. Tapi ada hal negatif dari AHY yang tidak bisa menutup kelemahan Anies Baswedan. AHY lemah pada pemilih Jawa Timur, pemilih Nahdien, dan keterwakilan perempuan dibandingkan Khofifah. Tapi saat ini AHY lebih menjanjikan. Khofifah baru bisa menyaingi AHY jika sudah mulai melakukan pergerakan. Problem yang masih mengganjal bagi Anies adalah suara AHY tidak bisa menambah suara Anies di Jatim, Jateng, dan pemilih Nahdien. Faktor ini sangat diperlukan untuk menjamin kemenangan. Anies mungkin masih berpikir untuk mencari tokoh lain di internal koalisi yang mampu menjamin kemenangan.